berkesinambungan atau sustainable untuk bagaimana RAD itu dirancang dengan baik, menyiapkan pemuda-pemuda di Kabupaten Bogor yang tadi sampai 70% itu kita laksanakan. Cuman prioritas juga ada program-program terutama peningkatan sumber daya manusia, terutama pemuda-pemuda ini harus juga lebih diutamakan. Kan? Luar biasa. Kan gitu. Mantap. Menurut saya saat ini harusnya Dinas Dispora ini menjadi leading sektor penggerak lokomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu lagi nih, Kang. Iya. Udah lama banget ya. Saya kebetulan banyak di gunung. Wih, ngapain di gunung nih? Panen durian. Ngajak mainin durian mau pan. Aduh, Kang. Berarti sekarang kegiatan panen durian. Selain panen durian, ada kegiatan lain nggak nih sekarang? Ya tetap Karang Taruna. Karang Taruna ya. Masih kencang-kencangnya sekarang ya. Memang kebetulan kita juga kan kalau Karang Taruna di tingkat desa dan kecamatan nggak pernah berhenti kalau kegiatan. Oh iya. Gitu kan. Undangan di mana-mana. Terakhir kemarin Jalan Sehat tuh nanggung. Jalan Sehat bersama. Serem itu nanggung. Ibu-ibunya sumringah Pak Kang Irfan naik tuh, ya kan? Suber. Langsung disawer bro, yang luar biasa. Kang Irfan, kali ini kita lagi di Kamboja Greenhouse Cafe nih. Ya. Kamboja Greenhouse Cafe, tepatnya di Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Kali ini kita mau ngebahas terkait bonus demografi pastinya dan Indonesia Emas nih. Yang banyak para pengamat ngomong bahwa ya mustahil lah Indonesia Emas nih sekarang karena dengan kondisi segala rupa, ekonomi dan segala rupa. Nah, menurut Kang Irfan sendiri nih sekarang Kabupaten Bogor dengan posisi seperti ini ya sekarang siap nggak buat bonus demografi dan Indonesia Emas 2045? Kalau saya selalu memiliki optimisme ya. Karena memang walaupun dengan informasi saat ini kan bagaimana negara-negara besar ya, seperti Inggris juga collab, bahkan sampai kasarnya ada kelaparan katanya di negara yang dulu adalah negara superpower ya. Bagaimana kita juga mendengar Cina setahun yang lalu begitu hebatnya membantu Afrika, membantu seluruh dunia dengan dananya. Sekarang juga informasi juga sama, mengalami krisis. Ya dan luar Eropa segala macam mungkin efek perang Rusia Ukraina juga berdampak lah ya. Tapi walaupun kata Menteri Keuangan katanya bahwa 2023 juga Indonesia krisis ya. Kalau bicara Indonesia, saya masih dengan alamnya yang memang subur, termasuk SDM-nya juga yang memang kalau menurut saya sudah terbiasa mandiri kan. Ini masih ada potensi. Artinya masih ada peluang. Cuma masalahnya tinggal bagaimana pemerintah itu mengelola SDM-nya, mengelola alamnya, mengelola seluruh resources-nya itu untuk mempersiapkan bonus demografi dan Indonesia Emas itu. Indonesia Emas. Nah, ngomongin bonus demografi, kita tidak lepas dari pemuda atau usia-usia produktif. Ya, betul. Usia-usia produktif. Kemarin data di BPS Jabar ya, itu kalau nggak salah Jabar ini punya 62%-an lah ya. 62% usia produktif. Kabupaten Bogor apalagi katanya punya 70% usia produktif. Nah, sejauh ini nih di mata seorang ketua Karang Taruna, teman-teman yang usia produktif ini bagaimana sebuah negara lah anggap, sebuah negara atau sebuah pemerintahan di tingkat kabupaten memperhatikannya? Iya, sebetulnya sudah ada, anggaplah Blueprint baik ya. Ada sebuah program pemerintah dari pusat yang sangat baik, itu namanya Rencana Aksi Nasional yang diejawantahkan ketika provinsi dan kabupaten dengan namanya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Pemuda. Nah, saya pikir program itu tujuannya adalah untuk bagaimana menjawab tantangan bahwa Indonesia ke depan itu akan ada bonus demografi dan apa namanya Indonesia Emas. Nah, ini perlu sebuah program yang terkonsep baik ya, yang sistematis, yang terstruktur, masif dan berkesinambungan atau sustainable untuk bagaimana RAD itu dirancang dengan baik, menyiapkan pemuda-pemuda di Kabupaten Bogor yang tadi sampai 70% itu sehingga mereka bisa mendatangkan berkah di kemudian hari. Luar biasa. Artinya bicara bonus demografi, Indonesia Emas. Ya sekarang bagaimana kita akan menyiapkan pemuda itu ketika memang tidak punya konsep yang jelas. Padahal kan sekarang dana desa sangat besar. Seandainya itu dikelola baik untuk pembinaan pemuda tingkat desa.
begitu juga APBD, begitu juga ada namanya CSR perusahaan-perusahaan yang kebetulan Bogor ini sebuah wilayah yang memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Kan? Betul. Di mana-mana saya pikir CSR-nya itu bisa triliunan gitu. Nah, seandainya itu terkelola dengan baik, maka ini akan bisa memberikan kontribusi baik untuk menyiapkan pemuda-pemuda dalam rangka menyongsong masa depan supaya lebih baik. Sehingga yang berdampak kepada kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Gitu kan. Luar biasa. Tapi ini kan udah banyak nih para pengamat-pengamat, dari mulai pengamat ekonomi, pengamat sosial, bahkan teman-teman budayawan meragukan bahwa Indonesia ini akan sampai ke Indonesia emas. Nah, khususnya Kabupaten Bogor deh. Kesiapan Kabupaten Bogor sendiri contohnya seperti teknologi, Kang. Teknologi itu kan masih jauh banget Kabupaten Bogor. Tambah lagi lapangan pekerjaan yang disiapkan. Seakan-akan banyak perusahaan, tapi ya para pemudanya balik lagi jadi ojol atau apa gitu. Nah, pandangan Kang Irfan sendiri gimana? Ya, itu berarti kan sebenarnya tadi ada kalau sebenarnya tadi berarti kan kalau sudah banyak pihak menyatakan pesimis terkait itu, ya agak susah juga. Tapi kalau saya selalu memiliki optimisme, saya bilang tadi bahwa itu berupa tantangan untuk bagaimana ya kita ke depan itu bisa merancang, apalagi sekarang era digital sebetulnya. Di era digital saat ini sebetulnya kan bisa juga baik itu pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih mudah. Bekerja bisa di rumah, gitu kan. Bahkan ke depan itu ada kemungkinan bahwa orang itu tidak perlu bekerja ke kantor kan gitu. Karena di rumah pun bisa bekerja. Nah, ini kan harusnya ditangkap, lalu dirancang. Dalam hal ini misalnya anggaplah Bapedalitbang Kabupaten Bogor, merancang bagaimana itu bisa menjadi dengan era digital saat ini bisa menjadi berkah. Sehingga ke depan ini baik itu pembinaan pemuda, baik itu pelayanan masyarakat, baik itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semua serba digital sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik ke depan gitu kan. Nah, terus ngelihat fenomena sekarang, Kang, mentang-mentang 2024 bentar lagi kan. Banyak para pejabat-pejabat yang mulai terbuai, wah tahun politik nih. Tanpa sadar bahwa di depan ada tantangan lebih besar, yaitu apa? Kita siap apa akan gagal seperti negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Nah, keadaan-keadaan seperti ini kan sepertinya pemerintah harus diingatkan gitu. Pemerintah harus diingatkan. Bahkan ada beberapa daerah yang merasa, fisik lebih prioritas gitu kan, karena dilihat oleh masyarakat. Nah, pandangan Kang Irfan nih, bagaimana pemerintah harus memandang hal ini sebagai hal yang sangat prioritas karena menentukan masa depan daerah itu sendiri. Nah, itu yang salah kebanyakan, memang kita mayoritas berpikir bahwa fisik itu menjadi utama, pembangunan fisik. Padahal kalau menurut saya saat ini pembangunan sumber daya manusia itu lebih baik. Sebetulnya Pak Jokowi sudah dengan program SDM Unggul Indonesia Maju jelas konsepnya bahwa sumber daya manusia itu lebih penting daripada fisik gitu ya. Nah, mungkin pola berpikir mindset itu harus dirubah, Kang. Jadi ke depan itu harus berpikir sama bahwa bonus demografi 2030-2045 ini harus diutamakan dulu dibanding pembangunan infrastruktur dan fisik gitu kan. Ya anggaplah bukan berarti kita melupakan pembangunan infrastruktur ya. Tetap itu kita laksanakan, cuman prioritas juga ada program-program terutama peningkatan sumber daya manusia terutama pemuda ini harus juga lebih diutamakan gitu kan. Luar biasa. Kan gitu. Mantap. Ini karena bagaimana kita akan maju ke depan ketika yang katanya pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan, yang katanya pemuda adalah pelanjut estafet kepemimpinan pembangunan itu tidak dikelola dengan baik, sehingga akhirnya akan menjadi kuli-kuli, akan menjadi buruh-buruh saja, bahkan tidak pernah berpikir untuk berkontribusi terhadap wilayah, untuk daerah ataupun nasional, Indonesia gitu kan, gitu kan. Luar biasa. Berarti Akang sepakat nih sama saya bahwa APBD Kabupaten Bogor belum terfokus untuk membangun karakter atau membangun SDM. Belum ya? Belum. Luar biasa. Ya karena ya sekarang kita gini lah, bicara seakan-akan bantuan untuk KNP ya sebagai satu organisasi kepemudaan, bantuan untuk Karang Taruna Kabupaten Bogor yang segitu, apakah cukup untuk membina berapa puluh juta pemuda Kabupaten Bogor? Saya pikir tidak akan cukup. Pastinya. Karena ini perlu kolaborasi, perlu integrasi kerjasama semua pihak untuk bagaimana berpikir sama. Dan seluruh energi, baik itu dana APBD Kabupaten Bogor, baik itu dana desa, ada persentase untuk pembinaan pemuda kan. Nah, gitu kan. Ini yang paling penting. Betul. Jadi jangan hanya berpikir bahwa fisik lebih utama, pembangunan infrastruktur lebih utama. Padahal menurut saya saat ini harusnya Dinas Dispora ini menjadi leading sektor penggerak lokomotif
Ya. Pengembangan pemuda, begitu juga DPMD bisa menjadi lokomotif pengembangan pemuda dengan rancangan dari Bapeda misalnya. Bapeda, luar biasa. Padahal sebenarnya aset sebuah negara itu ya generasi muda ya. Generasi muda. Aset real gitu. Jadi negara itu akan maju jika generasi mudanya udah siap buat maju kan gitu. Ya sejarah kan sudah membuktikan bagaimana ketika Sumpah Pemuda ya. Wah bulannya nih. Tahun 28 ya. Ya. Bagaimana juga ketika bicara reformasi. Ketika bicara 65 Ya. bahwa pemuda-pemuda termasuk proklamasi. Iya. Pemuda-pemuda lah yang menjadi lokomotif utama, menjadi garda paling depan untuk bagaimana membuat perubahan. Karena kan pemuda adalah agent of change ya. Iya. Agent of change. Development. Iya, betul. Nah, ini harus diingat bahwa memang ini menjadi sangat vital gitu. Ya. Untuk pembangunan bangsa. Untuk pembangunan bangsa. Untuk pembangunan. Terakhir nih Kang. Ini kan kalau dari kacamata kita yang selaku masyarakat biasa Ya. melihat fenomena-fenomena seperti ini dengan pemuda yang tidak termanfaatkan dan segala rupa, kadang-kadang suka terlewat bahwa generasi muda ini kan karakteristiknya banyak. Ya. Ada yang memang dia hanya enjoy dengan kehidupan seperti itu, ada juga yang ingin coba fight untuk lebih maju ya. Nah, saran Kak Akang nih selaku Ketua Karang Taruna buat pemuda-pemuda, bukan hanya Karang Taruna saja, pemuda-pemuda Kabupaten Bogor yang usia produktif apa nih? Ya saran saya, para pemuda ini harus bisa menjadi betul-betul agent of change ya. Agent of development. Mereka harus bisa memberikan kontribusinya kepada daerahnya, kontribusinya kepada negaranya gitu kan Kang. Ini penting gitu, harus punya kesadaran. Kesadaran dari dalam hatinya bahwa dia hidup itu harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk daerahnya, untuk bangsa dan negaranya, Kang. Kan gitu, Kang. Mantap ini obrolan kita sekarang nih. Nanti next time kita bahas yang lain nih, Kang. Siap, Kang. Karena kita harus sadarkan bahwa pemerintah ini punya tantangan lebih besar. Betul. Bukan hanya kita akan menghadapi krisis yang katanya di tahun 2023 nanti. Sehingga masyarakat disuruh hemat dan segala rupa. Tapi ada tantangan lebih besar lagi selanjutnya. Jadi jangan sampai negara kita buta arah gitu. Sejarah sudah juga membuktikan bagaimana Jepang ketika sudah Hiroshima dan Nagasaki Dibom ya. Dibom. Jepang saat itu mengencangkan ikat pinggang. Bagaimana mereka mengefisienkan pengeluaran untuk menyiapkan SDM-nya untuk bisa merebut dunia. Untuk bisa menguasai dunia. Dan sejarah juga membuktikan bahwa Jepanglah menjadi negara termaju ketika itu, kan gitu. Artinya sebuah krisis bisa jadi momentum untuk melakukan lompatan-lompatan yang lebih baik ke depan. Luar biasa. Gitu. Mantap. Hatur nuhun pisan. Siap, Kang Randi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.